Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonatan Leonardo Henry Prasetyo, NPM 21220187. Saya salah satu anggota dari kelompok 10. Hari ini saya memiliki kesempatan untuk mempresentasikan bagian pertama dari makalah kami mengenai teori feminisme menurut Nancy Fraser, yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Gender dan Politik. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Mariano Sengkoen selaku dosen pengampu mata kuliah ini atas bimbingan dan wawasan yang telah diberikan kepada kami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas latar belakang teori feminisme Nancy Fraser. Mari kita mulai dari dasar. Apa itu teori feminisme? Teori feminisme adalah sebuah kerangka kerja multidisiplin yang dirancang untuk menganalisis ketidakadilan gender. Dengan kata lain, teori ini memberikan alat-alat konseptual untuk memahami bagaimana gender menciptakan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Poin berikut, Nancy Fraser dan feminisme kritis. Pemikiran Nancy Fraser, khususnya apa yang kita kenal sebagai feminisme kritis, lahir dari apa yang disebut dialektika antara feminisme dan teori kritis. Hal ini berarti Fraser mengkombinasikan dua tradisi pemikiran, feminisme di satu sisi dan teori kritis di sisi lain, untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih komprehensif. Fraser menawarkan apa yang disebut sebagai kritik sosial partikular berbasis filsafat normatif universal. Artinya, ia memberikan kritik yang spesifik terhadap masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat, namun tetap didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang universal. Fokus utama pemikiran Fraser. Fraser sangat fokus pada beberapa hal penting. Pertama, relasi antar kapitalisme dan gender. Kedua, isu-isu keadilan. Ketiga, peranan ruang publik dalam masyarakat. Keempat, peran negara kesejahteraan dalam menciptakan keadilan. Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa Fraser mengkritik pemisahan antara isu kultural dari isu ekonomi politik dalam gerakan feminis sebelumnya. Dia percaya bahwa kita tidak bisa memisahkan keduanya, karena transformasi kapitalisme dari era negara kesejahteraan menuju neoliberalisme telah mengubah cara kita harus berpikir tentang keadilan gender. Konteks historis, feminis gelombang kedua. Feminisme kritis Fraser adalah bagian dari gerakan feminis gelombang kedua yang muncul pada tahun 1960-an. Akan tetapi, feminisme kritik Fraser tidak hanya fokus pada reformasi pendidikan dan akses politik saja, tetapi lebih jauh lagi menuju isu keadilan sosial yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, pemikiran Fraser juga merupakan bagian dari generasi ketiga mazhab Frankfurt. Anda mungkin sudah mendengar tentang mazhab Frankfurt, sebuah sekolah pemikiran yang terkenal dengan kritiknya terhadap masyarakat kapitalis. Nah, Fraser dan rekan-rekannya mencoba untuk memformulasi kritik ini dengan penekanan khusus pada gender dan isu-isu perempuan. Jadi, untuk merangkum, feminisme kritik Nancy Fraser adalah hasil dari perpaduan antara tradisi feminisme dengan teori kritis yang lahir untuk merespons perubahan kapitalisme kontemporer dan menciptakan analisis yang lebih komprehensif tentang keadilan gender dan sosial. Terima kasih telah mendengarkan bagian pengantar ini. Sekarang saya akan menyerahkan kesempatan kepada teman saya untuk membahas profil Nancy Fraser dan perkembangan pemikirannya lebih detail. Halo, salam semuanya. Saya Prino Pascal Ventem dengan nomor induk 21220196. Saya adalah anggota dari kelompok 10 yang akan membahas siapa sih sebenarnya Nancy Fraser dan bagaimana kondisi historis yang membentuk pemikirannya. Ini adalah bagian yang sangat penting karena untuk memahami teori seseorang kita perlu mengerti siapa dia dan konteks mana yang dia muncul. Nancy Fraser lahir pada tanggal 20 Mei 1945 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Ia adalah seorang filsuf Amerika yang tidak hanya dikenal sebagai feminis, tapi juga sebagai salah satu ahli teori kritis
terkemuka di dunia saat ini. Posisi akademiknya yang paling signifikan adalah sebagai profesor ilmu sosial, politik, dan filsafat di New York School, New York, The New School. Ini sendiri adalah institut yang terkenal karena tradisi pemikiran kritis dan progresif. Jadi posisi Fraser di sini menunjukkan prestasi intelektual yang sangat tinggi. Fraser meraih gelar PhD dalam filsafat dari CUNY Graduate Center pada tahun 1980. Ini menunjukkan bahwa ia telah seorang akademis sangat serius dan telah menjalani pelatihan filosofis yang mendalam. Apa yang membuat Fraser begitu terkenal dan dihormati? Ia dikenal karena karya-karya filosofis yang cemerlang, terutama tentang konsep keadilan yang akan menjadi fokus utama kita dalam mempresentasikan berikutnya. Selain itu, Fraser juga memberikan kritik yang tajam terhadap apa yang disebut feminisme liberal kontemporer. Menurut banyak feminis liberal yang mengabaikan atau bahkan tidak mempertimbangkan masalah-masalah keadilan sosial yang lebih luas dan isu-isu tentang identitas politik. Fraser juga merupakan editor dari jurnal internasional yang sangat prestisius bernama Constellation yang berfokus pada teori kritis dan demokrasi. Menjadi editor jurnal seperti ini adalah kehormatan besar dalam dunia akademia. Pada tahun 2010, Fraser menerima penghargaan Alfred Stone dalam bidang filsafat sosial. Ini adalah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada para filsuf yang memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman kita tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Konteks historis pembentukan pemikiran Fraser. Sekarang mari kita lihat konteks historis yang membentuk pemikiran Fraser. Pemikirannya tidak terbentuk dalam ruang kosong, tetapi respons perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam kapitalisme, feminisme, dan teori sosial dari abad ke-20 hingga ke-21. Feminisme kritisnya lahir dari dialektika antara dua tradisi besar, feminisme dan teori kritis. Fraser mencoba untuk menyatukan keduanya dalam satu kerangka pemikiran yang koheren. 3 periode perkembangan pemikiran Fraser. Periode yang pertama, tahun 1980-an. Gender teori kritis dan kekuasaan. Pada tahun 90-an, Fraser fokus pada relasi antara gender dan kritis dan kekuasaan. Pada periode ini, ia meninggalkan atau lebih tepatnya membicarakan dengan Juragan Hermes, seseorang filsuf yang mazhab Fakhruk, dan pemikiran-pemikiran dan aliran post-strukturalisme dan postmodernisme, khususnya pemikiran Michael Foucault. Mengapa? Karena Fraser ingin mengembangkan alat-alat konseptual yang dapat menganalisis kondisi dominasi, perubahan, dan ketimbangan gender dengan cara yang lebih sophisticated. Dia tidak puas dengan suatu tradisi saja. Dia mencoba dan mengambil yang terbaik dari berbagai kondisi pemikiran. Periode kedua, tahun 1990-an, teori keadilan. Memasuki tahun 1990-an, Fraser mulai mengkaji ulang teori-teori keadilan secara mendalam. Pada periode ini, ia terlibat dalam debat penting dengan filsuf Axel Honneth tentang dua corak atau dua viral teori kritis dan memahami apa itu keadilan. Dia adalah periode kritis Fraser memulai mengembangkan yang kemudian menjadi kerangka pemikiran yang paling terkenal, konsep 3 dimensi keadilan, distribusi, pengangkutan, dan representasi. Periode yang ketiga setelah tahun 2013, kritis neoliberal. Pada tahun 2013, Fraser mulai merefleksikan ulang posisi feminisme
dan teori kritis di era kritis neoliberal dan semakin mendalam. Ia menekankan kepentingan yang disebut kritik kapitalisme yang diperluas, artinya kritik yang tidak hanya terlihat satu aspek, tetapi memiliki kapitalisme secara holistik dan kaitannya dengan gender, politis, dan keadilan. Jadi Nancy Fraser adalah seorang pemikiran yang telah berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, selalu mencoba memahami bagaimana sistem kapitalisme dan gender terus berubah dan apa yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat dan lebih adil. Dengan itu saya akan menyerahkan kepada teman saya Clarissa untuk membahas inti teori dan keunggulan-keunggulannya. Halo semuanya, saya Clarissa AS Buik dengan NPM 21220170. Saya juga bagian dari kelompok 10. Sekarang saya akan membahas inti dari teori feminisme Nancy Fraser, yaitu framework ketiga dimensi dan mengapa teori ini sangat penting dan berguna untuk dipahami. Baik, kita langsung masuk saja. 3 dimensi keadilan Nancy Fraser. Nancy Fraser mengusulkan sebuah framework yang terdiri dari 3 dimensi keadilan. Menurut Fraser, untuk mencapai kesetaraan sejati dan mengatasi krisis-krisis dalam kapitalisme, kita harus mempertimbangkan ketiga dimensi ini secara bersamaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dimensi retribusi. Dimensi pertama adalah retribusi yang berfokus pada keadilan distributif ekonomi. Apa maksudnya? Artinya, kita perlu mengatasi eksploitasi, marginalisasi ekonomi, dan deprivasi atau situasi di mana orang tidak memiliki akses yang cukup untuk terhadap sumber daya ekonomi. Fraser berpendapat bahwa untuk mengatasi ini kita perlu mengimplementasikan apa yang disebut dengan remedies atau solusi-solusi. Kita bisa memilih antara 2 jenis remedies. Yang pertama, affirmative remedies, yang berarti kita memberikan lebih dari sumber daya kepada kelompok yang tertindas atau mengubah struktur fundamental. Yang kedua, transformative remedies, yang berarti kita mengubah struktur ekonomi atau sistem ekonomi itu sendiri sehingga ketidakadilan tidak terulang lagi. Contohnya, jika perempuan mendapatkan upah yang lebih atau yang lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama, affirmative remedies bisa berarti memberikan bonus atau bonus penghasilan pendapatan perempuan. Sedangkan transformative remedial berarti mengubah seluruh sistem upah sehingga tidak dapat diskritifkan menjadi gender atau penentuan gaji. Dimensi yang kedua adalah pengakuan. Dimensi yang kedua adalah pengakuan atau yang disebut sebagai keadilan kultural atau simbolik. Ini tentang mengatasi dominasi kultural, non-reaction atau disebut dengan situasi di mana kelompok tidak diakui dan dihormati secara budaya. Mengatasi masalah ini, kita dapat melakukan revolusi identitas, artinya mengubah cara kita menilai dan memandang identitas kelompok yang tertindas. Atau kita melakukan dengan transformasi struktur simbolik, mengubah norma-norma budaya dan cara berpikir dalam masyarakat secara fundamental. Contohnya, jika perempuan dianggap alami untuk bekerja di rumah tangga atau dipandang sebagai peran yang lebih rendah, kita perlu mengubah cara berpikir. Kita bisa merayakan kontribusi perempuan dalam berbagai bidang atau revolusi identitas, atau di mana mengubah struktur sosial sehingga pekerjaan rumah tangga dihargai tinggi atau pekerjaan publik. Yang ketiga, dimensi representasi. Dimensi ketiga adalah representasi yang berfokus pada keadilan politik, di mana tentang memastikan partisipasi yang setara dan penentuan batas komunitas politik atau siapa yang dihitung dalam subjek keadilan. Dengan kata lain, kita cukup hanya memiliki perempuan hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Mereka harus memiliki suara yang nyata dan kekuatan untuk memenuhi keputusan-keputusan itu. Yang berikut adalah konsep partisipasi dan paritas. Secara poin yang sangat penting, Fraser menemukan bahwa ketiga dimensi ini sangat berkaitan atau harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh. Tujuan akhirnya adalah mencapai apa yang disebut dengan paritas partisipatif. Kondisi ini di mana perempuan tidak hanya hadir secara fisik
dalam ruangan-ruangan publik atau mengambil keputusan, tetapi juga memiliki kapasitas dan kekuatan yang sebenarnya untuk menginformasikan dan mengambil keputusan yang dipenuhi oleh masyarakat. Ini adalah versi yang sangat kaya dan hasbik untuk dalam tentang keadilan. Keunggulan yang berikut adalah keunggulan teori Fraser. Sekarang mari kita lihat mengapa teori ini sangat penting dan mengapa banyak orang yang menganggap sebagai framework yang kuat untuk memahami keadilan sosial. Keunggulan pertama adalah multidimensional dan kompresif. Teori Fraser sangat kuat karena ia bersifat multidimensional. Dia memiliki fokus pada satu aspek ketidakadilan, misalnya hanya ekonomi atau kultural, atau yang dimana disebut tetapi menginspirasi redistribusi pengakuan dan representasi secara bersamaan. Ini menghindari banyak yang disebut reduksionisme. Banyak teori feminisme yang sebelumnya terjebak dan reduksionisme ekonomi percaya bahwa semua ketidakadilan pada akhirnya berasal dari ketidakadilan ekonomi, atau sebaliknya mereka jatuh dalam reduksionisme kultural, percaya bahwa masalahnya hanya ada dalam kompresi budaya, atau Fraser menolak dengan keduanya. Keunggulan kedua, aplikabilitas praktis. Fraser dirancang untuk melayani gerakan-gerakan sosial atau kontemporer. Ia bukan untuk hanya abstrak dengan filosofi, tetapi juga praktis yang diaplikasikan teorinya, membantu mengklasifikasi apa yang sebenarnya dituntut oleh gerakan sosial dan apa saja strategi terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Dengan 3 dimensi ini, aktivitas dan gerakan feminis dapat lebih jelas mengidentifikasikan jenis ketidakadilan dan apa yang mereka dihadapi oleh jenis dan solusi apa yang diperlukan. Keunggulan ketiga, non-reduksionis. Seperti yang sudah saya sebutkan, teori Fraser menolak reduksi ketidakadilan ke satu dimensi saja. Ini memungkinkan analisis yang jauh dan nuansa dan terhadap fenomena sosial dan yang kompleks. Dengan pendapat ini, kita memahami ketidakadilan gender di era neoliberal untuk memahami masalah hanya ekonomi atau hanya membuat masalah budaya, tetapi kombinasi keduanya, dan juga melibatkan dimensi representasi. Jadi kesimpulannya adalah Nancy Fraser menawarkan sebuah teori feminis yang sangat kompresif dan praktis dengan framework dengan tiga dimensi atau distribusi, pengakuan, dan representasi, di mana memberikan alat-alat analis yang kuat untuk memahami ketidakadilan sosial dan gender dalam konteks kapitalisme kontemporer. Teori ini sangat relevan untuk hanya akademis, tapi juga untuk aktivis dan gerakan sosial yang bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Kami dari kelompok 10 berharap agar presentasi ini telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori feminisme menurut Nancy Fraser. Terbaik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bertanya. Di sini yang bertanya hanya satu orang, Saudara Oki, karena kebetulan yang hadir pada saat itu dari kelompok 1 hanya Saudara Oki. Di sini dia bertanya mengapa Fraser menganggap bahwa feminisme harus menggabungkan aspek keadilan ekonomi dan keadilan budaya. Di sini kami menjawab, Nancy Fraser berpendapat bahwa feminisme harus menggabungkan aspek keadilan ekonomi dan keadilan budaya karena penindasan terhadap perempuan terjadi melalui dua jalur sekaligus, itu struktur ekonomi dan struktur kultural. Menurutnya, jika feminisme hanya fokus pada salah satu, maka perjuangannya tidak lengkap dan bahkan tidak bisa efektif. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Jadi baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Jika ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. The End.